Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Ayo mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sarudin Sulsel. Ya. Kalau Ustaz bilang Yasin itu banding 10, 1/10. Betul. Satu kali Yasin kayak 10 tamat yang lain itu. Betul. Betul. Tapi kan surat yang lain ngiri nggak dibaca, Bos. Ayo, mau lo didoain sama surat yang lain. Kayak anak yatim yang disantunin yatim kurung. Itu kan yatim sempurna, dalam arti kata ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Nah yatim yang umroh, nah, anak yatim yang tahajud, kan dia juga ngiri. Udahlah, kita lagi punya hajat. Sekarang lo berobatnya ke kiai itu apa ke RDAY, ke gue Haji Dwi. Ke gue ya, nurutin gue lah, jangan ngikutin kiai lo. Gila lo. Kok gitu Pak Haji? Lah yang ngajarin gue lo nggak. Sekarang gini, Bapak berobat ke RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nggak sembuh-sembuh. Pindah berobat ke RSPAD, Gatot Subroto. Apa Bapak minum tuh obatnya dari RSCM Bapak minum. Terus nanti di RSPAD dikasih obat lagi, Bapak minum lagi. Hah? Overdosis, Bos. Jadi kalau Bapak pindah dari RSCM, pindah ke RSPAD, yang diminum obatnya RSPAD aja, betul gak? Ciptonya kalau diminum dua-duanya overdosis gak? Dokternya beda, nama rumah sakitnya beda. Nah, saya juga begitu dong. Ustadz sana nama pesantrennya apa? Nama ustadznya siapa? Kalau di RDAY boro-boro namanya ustadz. SD Impres, Haji Dwi Susanto SD Impres. Namanya juga Rumah Doa Anak Yatim. Boro-boro ada namanya. Nggak ada. Jadi ibu mesti bedain begitu, Bu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic. Pinjam. Mic. Ayo. Iya betul Pak Haji. Waktu saya stroke gitu ya. Kan suka nonton di YouTube tuh. Sama sekali pakai baju dibajuin, pakai makan dihuapin gitu kan. Susah banget gitu kan, nggak bisa bangun gitu. Jadi diobatin dari celana ibu saya gitu ya, sama pasti cager gitu. Alhamdulillah Pak Haji, bulan Rayagung kita pasti bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Alhamdulillah Pak Haji, dijabah tuh Allah. Iya. Sampai sekarang. Pakai celana dalam ibunya kan? Iya. Iya. Ya, itu. Sebelum meninggal ibunya kan. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, jadi sholat itu apa namanya, ngaji setiap habis maghrib. Dijalanin aja 12 juz gitu kan. Yeah. 3 juz, 4 juz gitu dijalanin aja. Karena gimana nih caranya harus pasti ketemu. Saya minta rezeki untuk ke Pak Haji lah untuk cari perongkosan ya. Alhamdulillah dijabah sama Allah gitu. Ada yang ngasih lah gitu ya. Yeah. Alhamdulillah ketemu sama Pak Haji sekarang. Nah itulah pengeluhannya. Ini aja nih Pak Haji. Ini di operasi. Nanti kan kalau normal dimasukin lagi. Iya. Harus nanti kalau udah normal, iya. Bapak dimasukin lagi tuh kantongnya, buang air besarnya yang ada di luar, dimasukin lagi ke dalam. Normal. Kalau sekarang kan di luar kan? Iya di luar. Nanti dimasukin lagi. Tenang aja Pak, banyak kok tamu RDAY kok. Banyak tamu RDAY yang sakit seperti Bapak, alhamdulillah sembuh total. Jadi ususnya dikeluarin dulu, kantongnya, tempat buang air besar, buang air kecil. Nah dia baca Quran Pak, baca Quran aja. Alhamdulillah Allah kasih mujizat. Amin. Kantongnya sekarang masuk ke dalam. Iya amin. Gitu. Normal banyak, ada 16 orang kalau nggak salah. 17 kalau Bapak nih sembuh 17. Soalnya ngerinya gini Pak Haji, bilangnya dokter ini tapi bukan sama kita yang ngomong ya gitu ya sama bini saya gitu. Ini nggak bisa dimasukin lagi katanya kan. Bisa. Gitu. Kita ada pasien kan 16. Amin. Bapak yang ke-17. Amin. Bisa. Yang penting Bapak baca Quran. Ya amin. Yang bikin sembuh siapa? Allah. Iya. Allah. Biarin Pak, banyak orang yang pada komplain yang nggak suka, contohnya netizen atau orang yang pada di medsos menjelekin. Mana mungkin sembuh? Jangan takut Pak. Pasti sembuh. Yang penting Bapak baca Quran dulu. Amin. Bisa? Bisa. Lantas itu kalau ngasih uang sama anak yatim siang juga boleh nggak apa-apa? Boleh, nanti dicatat. Jadi Bapak nanti sedekahnya jangan disawer.
Ya, enggak. Ke anak yatim nggak boleh. Anterin, Pak Haji. Ya jangan langsung ke Kalau hari ustadznya, Jumat. jadi dicatat namanya. Nanti Iya. kan nama bapak disebut tuh. Iya. Tulis. Nanti bapak lihat ya, yang sedekah subuh kan disebut. Iya. Ada presiden, Iya. ada menteri, Iya. ada kapolda, Iya. ada pangdam, ada danjen, ada dirut, ada toko emas, Iya. pantes. Ada lagi dawet ireng, jembatan butuh, kecamatan butuh, kurung buka, jembut, kecabut. Oh. Jembut tuh jembatan butuh, Iya. kecabut tuh kecamatan butuh. Ada make up artis internasional, jadi dia make up artis, dandanin orang yang mau pada pengantin. Namanya Benu. Iya. Benu Samba apa siapa namanya itu. Ada lagi cateringnya presiden, namanya Alphabet. Cateringnya presiden namanya Alphabet. Cateringnya wakil presiden namanya Alphabet. Ada lagi Citra Decoration. Ada lagi kampus Jayabaya. Ada lagi artis Vena Melinda. Ada lagi Caca Andika artis. Kan banyak tuh. Iya. Nanti Bapak disebut namanya di situ. Kan sampai 300 sampai 400 orang. Iya. Ibu pernah denger gak? Tiap pagi. Di grup. Ada kan? Iya, nanti Bapak disebut di situ. Oh, jadi siang juga nggak apa-apa ngasih uang sama anak yatim itu ya? Iya, ngasihnya jangan ke anak yatimnya langsung. Ngasihnya ke yang nyatet tuh, namanya Mama Ali, Bu Ali. Di situ di depan tuh. Nanti dicatat nama Bapak. Sembuh, Pak. Oh iya, amin amin. Sembuh. Tenang aja. Ada 16 kok pasien saya kayak Ya, gitu. bukan ini mah untuk ntar di rumah gitu Pak Haji. Hah? Kalau di sini mah udah. Kalau untuk di rumah nggak bagi anak-anak yatim gitu? Bukan Oh, subuh. nggak boleh. Bapak mesti transfer ke sini. Oh gitu. Transfer pakai BRI Link. Oh iya. Dari Sukabumi cari BRI Link, transfer. Nah, Bapak tanya nomor telepon, nomor rekeningnya RDAE. Udah dicatat. Ada. Ada. Atas Ya. nama Dwi Susanto. Iya udah dicatat. Ah, udah nanti Bapak transfer. Ya. Nanti buktinya dikirim ke admin. Nanti Oh. disebut. Oh, Manjur iya. gak? Oh, iya. Jempol 2. Amin 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 Pak Haji. Amin. Oke? Ya. Oke. Yuk. Ibu. Bebas nanya apa aja. Bebas nanya apa aja. Ayo. Mumpung gratis. Assalamualaikum Setiap habis maghrib warahmatullahi gratis. wabarakatuh. Yo. Itu Pak, saya nanya. Suaranya gedean bisa gak? Ya, ya. Atau gue mau Assalamualaikum. sambit dulu pakai ember loh. Suaranya gedean. Suaranya kencang. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya di sini udah 9 hari riungan Bapak Jamaluddin Malik. Udah sembuh. Saya udah senang, udah bahagia lihat udah bisa berdiri tegap. Tadinya di sini sholat aja sambil duduk Pak Haji. Alhamdulillah sekarang udah sholat berdiri. Udah bisa tegap. Saya terima kasih Pak Haji. Sholat udah berdiri. Ya, sholatnya. Dulu waktu datang sholatnya duduk. Ya, duduk. 9 hari berobat di sini. Ya, Nginep di sini. nginep di sini gratis. Nginepnya bayar semuanya. gak? Gratis semuanya Gratis. Ya. Makannya bayar gak? Ya, gratis. Pengobatannya bayar gak? Gratis. Jadi waktu datang sholatnya duduk. Duduk. Sekarang udah 9 hari di sini udah bisa berdiri. Udah bisa berdiri. Waktu ya. datang bisa ngaceng gak? Enggak. Sekarang udah bisa ngaceng belum? Udah. Wow. Udah dicoba belum? Udah. Pak, tepuk tangannya kencang apa Pak? Jadi waktu datang ke sini sholatnya nggak bisa Nggak berdiri, bisa berdiri. duduk. Ya. Waktu datang ke sini alat kelaminnya suami nggak bisa Nggak bisa ngaceng. ngaceng ya. Sekarang udah bisa Udah. ngaceng. Ya. Udah dicoba belum sama alat Udah. kelamin ibu? Udah. Udah. Berapa kali nyobanya? 2 kali Pak. Wow. Sampai keluarga spermanya Keluar suami. Pak. Keluar. Alhamdulillah ya. Enak gak kata suami? Enak Pak. Ibu juga ngerasain Iya. enak gak? Suamiku enak, aku juga enak Pak. Wow, geblek. Menang banyak loh. Alhamdulillah Pak Haji. Tadinya naik ke situ aja kan saya tuntun, sekarang enggak, jalan sendiri. Udah jalan sendiri. Iya, Wow. tadinya saya tuntun. Nah, boleh Jadi- tahu gak nih saya, ibu sebelum berobat ke RDAE berobat kemana saja? Udah ke rumah sakit udah, Ah, 3 rumah sakit udah. kemana Pilek lagi? Enggak ada penyakitnya. Gak ada penyakitnya. Ya, tapi kumat terus tiap mau maghrib sampai isya. Ntar malam jam 1. Terus pagi itu masjid ngaji itu kan, itu kumat lagi.
gitu terus kalau kumat kakinya sampai digejok-gejokin tuh kan. Nah, terus saya bawa ke dukun Pak, emang Pak saya pergi Bawa ke dukun. Ya. Di mana dukunnya? Orang ya ada di sana Jawa. Daerah Di Jawa, mana? Daerah saya sendiri, Kendal. Apa katanya dukun di Kendal? Ya, dukun bilang kena di jalan. Orang kan sales kan biasa di jalan gitu. Kadang kena di jembatan, lewat jembatan katanya gitu, ketempelan. Terus saya suruh ngasih apa di jembatan ada telur, ada kasih bubur, kan kayak orang musyrik gitu kan. Terus saya stop Pak Haji. Oh jadi sebelum jembatan ibu kasih telur, ya. ibu kasih bubur. Ya. Kenapa ibu nggak dagang bubur ayam? Katanya Di jembatan. di sawah Pak, kena di sawah, saya dikasih air suruh nyiram di sawah, malah saya jatuh Pak, kena kepleset airnya Pak. Seminggu kakinya nggak bisa jalan. Aduh. Iya, itu. Man, kenapa nggak disorot nih Man? Itu TV nyala gak sih? Udah disorot terus saya. Nggak nyala TV-nya. Nggak usah disorot. TV nggak nyala. Kok. Hah? TV nggak nyala. Bebas, Bapak mau pulang boleh, mau menginap boleh, bebas. Bebas. Kan beda-beda Pak sakitnya. Kalau Bapak kan nggak disantet, kalau ini kan disantet. Kecuali kalau Bapak mau disantet dulu, saya kasih penginapan gratis. Jadi khusus yang disantet aja Pak. Kalau Bapak kan nggak disantet, Bapak bisa pulang, nanti baca Qur'annya di rumah. Nanti sedekahnya dari rumah, sholatnya di rumah. Nah kalau disantet, kena guna-guna, hipnotis, kena teluh, nggak boleh pulang, harus di sini. Kenapa? Karena harus diriung sama anak yatim. Nah, riung 9 kali, harus dikasih minum air asinan gitu. Buat penawar. Karena kalau enggak nanti dia kambuh lagi. Nah karena dia waktu datang nggak bisa berdiri, nah kita periksa tuh selakangannya. Ya, selakangannya kita periksa. Nah itu ada jinnya, namanya jin kontol. Nah kita ambil, kebetulan kan kita ada dawet ireng jembut. Nah saya panggil setan jembut. Masukin situ kecabut. Nah kita urut, namanya yang urut Pak Agus ya. Tadinya marah-marah terus tuh. Iya. Ya, itu udah nggak marah sekarang. Suami marah-marah terus. Karena si setan yang di dalam tuh nggak mau keluar karena dia di situ udah apa namanya? Udah netep lah, udah seneng lah. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah kita orang baru. Nah kalau dia nggak mau keluar setannya, ya nggak bisa sembuh. Nah kita paksa suruh keluar. Nah kita pijit tuh selakangannya. Nah si setan itu hobinya gelayutan di kontolnya. Makanya kontolnya layu. Nah akhirnya kita cabut. Alhamdulillah sekarang kontolnya jeplak. Plak. NCB-nya jeplak. Jadi dulu kontolnya NCB-nya turun. Nah kita naikin jeplak. Sekarang udah ngaceng ya Bu? Udah dipakai sama Ibu kan? Udah. 2 kali ya? Iya. Enak Bu? Enak. Coba bayangin. Dia 2 tahun gak kepake Pak alat kelamin Ibu. Makanya kemarin Bu alat kelamin nganggur terus. Nganggur Pak Haji. Saya bilang sayang bener ya. Kita di sini aja lagi nyari, ini nganggur. Ya udah, terus kita pijit si suaminya ya Bu ya. Iya. Kita pijit sampai si setannya keluar, si santetnya itu. Nah setelah keluar alhamdulillah bapaknya bisa berdiri, bisa jalan. Tadinya dari sini ke atas dituntun ya Bu. Ya. Sekarang dari sini ke bawah udah jalan. Kemarin kita coba hari Selasa Pak. Ya, kita punya anjing herder. Kita punya anjing herder 9. Kita lepas semuanya. Alhamdulillah anjingnya yang lari dianya